nama saya Christopher Saribima Utama atau bisa dipanggil Bimo dari kelas 10-2 nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Rafin Rasing dari kelas 10-2 dengan nomor absen 26. Halo guys, perkenalkan nama gue Jovan Kusuma dari kelas 10-2 absen 11. Halo, perkenalkan nama saya Christopher Fernando Nugraha dari 10-2 nomor absen 6. Halo teman-teman semua, nama saya Benito Ignatius dari 10-2 absen 4. Dan perkenalkan, nama saya Kinaria Embun, absen 16. Dan hari ini kami akan menjelaskan tentang seorang ahli sosiologi bernama Emil Durkheim. Kami akan membahas dari biografi, riwayat studi, hingga karya-karyanya. Quotes-quotes dari Emil Durkheim. Yang pertama, manusia adalah makhluk bermoral hanya karena ia hidup dalam masyarakat. Biarkan semua kehidupan sosial lenyap dan moralitas pun ikut lenyap. Nah, melalui quotes ini, kita mengartikan bahwa masyarakat bisa diartikan sebagai dasar dari segala nilai dan moralitas yang sudah terbentuk. Karena ini terbentuk dari kesepakatan. Sehingga, jika manusia itu kehilangan dari masyarakat atau masyarakatnya itu lenyap sekalipun, nilai-nilainya pun juga akan ikut hilang, sehingga masyarakat tersebut adalah bagaikan pilar dari moralitas yang ada. Yang kedua adalah ketika moral mencukupi, hukum tidak perlu. Namun ketika moral tidak mencukupi, hukum tidak dapat ditegakkan. Sehingga ini mengartikan bahwa jika ada seseorang yang melanggar atau menyimpang dari suatu moralitas yang sudah ditetapkan oleh masyarakat, hukum tidak dapat ditegakkan, memiliki arti bahwa hukum yang ada atau hukum yang sudah disediakan tidak dapat memberikan balasan yang setimpal terhadap apa yang sudah seseorang tersebut menyimpang dari moralitas. Tentunya alasan dari kehebatan Emil Durkheim ini dimulai dari tanggal kelahirannya, yaitu 15 April 1858 di sebuah tempat bernama Epinal-Lorraine di Prancis. Dan keluarganya ini berasal dari latar belakang Yahudi Prancis. Keluarga dari Emil Durkheim sendiri ada ayah yaitu Moïse Durkheim, habis itu ada ibunya Melanie Isidore Durkheim, dan juga pada hidupnya Emil menikahi seorang perempuan bernama Louis Dreyfus dan memiliki anak André Durkheim dan Marie Durkheim. Latar belakang keluarga Emil Durkheim adalah keluarga rabi Yahudi dari kakek buyut, kakek, dan ayahnya. Mereka semua adalah rabi. Rabi merupakan gelar seseorang yang terpelajar atau guru yang menguasai keseluruhan 613 mitzvot atau hukum agama Yahudi. Atau simpelnya merupakan orang yang menjadi imam di agama Yahudi. Dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai biografi dari Emil Durkheim dalam bagian peristiwa pentingnya. Peristiwa penting yang pertama itu pastinya kelahiran Emil Durkheim. Kelahiran Emil Durkheim jatuh pada tahun 1858, atau tepatnya pada tanggal 15 April 1858. Lalu peristiwa penting yang kedua, beliau mengejar pendidikan tinggi di bidang filsafat dan juga teologi. Lalu peristiwa penting yang ketiga, itu adalah penerbitan The Division of Labor in Society pada tahun 1893. Lalu, Emil Durkheim juga mendirikan jurnal La Année Sociologique pada 1896. Dan peristiwa yang terakhir itu adalah meninggalnya Emil Durkheim pada tanggal 15 November 1917, meninggalkan warisan besar dan pengembangan sosiologi modern dan lain sebagainya. Oke, sekarang saya akan memberitahu Anda riwayat studi dari Emil Durkheim dan karya-karya apa saja yang dibuat Emil Durkheim. Mulai dari riwayat studi. Emil Durkheim SMA di Lycée Louis le Grand, dan dia melanjutkan pendidikannya di École Normale Supérieure di Paris. Setelah itu, dia melanjutkan pendidikan terakhirnya, disertasi doktoral pada tahun 1886. Lalu karya-karya yang dibuat oleh Emil Durkheim yaitu yang pertama, The Division of Labor in Society pada tahun 1893. Yang kedua, The Rules of Sociological Method
pada tahun 1896. Yang ketiga, Suicide, A Study in Sociology pada tahun 1897. Dan yang keempat, The Elementary Forms of Religious Life pada tahun 1912. Karya-karya Durkheim ini telah menjadi dasar bagi perkembangan sosiologi modern dan sangat berpengaruh dalam pemikiran sosial dan ilmu sosial, terutama sosiologi. Dan penjelasan-penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke semuanya, sekarang saya akan menjelaskan relevansi dari teori yang telah dipaparkan oleh Emil Durkheim. Yang pertama, relevansi dari teori fakta sosial. Saat kita melihat suatu tindakan yang sedang dilakukan oleh orang lain, kita tidak boleh main hakim sendiri atau langsung menghakiminya, karena tindakan tersebut bisa saja tidak berdasarkan orientasi pribadinya, melainkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Contohnya, saat kita menghakimi seorang teman yang gagap bersosialisasi atau tidak suka berbicara, kita tidak akan mengetahui bahwa sebenarnya dia memiliki cerita lain di belakang itu. Contohnya, dia pernah mengalami trauma ataupun hal-hal lainnya. Yang kedua, kita harus sangat berhati-hati dalam memilih lingkungan pertemanan, lingkungan masyarakat, dan pergaulan, karena hal-hal tersebut akan mempengaruhi tindakan kita, baik sekarang maupun ke depannya. Yang ketiga, kita juga harus memperhatikan pendidikan sebagai salah satu faktor eksternal yang akan mempengaruhi segala tindakan kita. Oleh karena itu, peluang mendapat pendidikan harus diambil sebaik-baiknya dan juga digunakan dengan sepenuh hati. Relevansi dari teori yang kedua adalah solidaritas sosial. Solidaritas sosial sendiri adalah teori yang dipaparkan oleh Emil Durkheim mengenai ikatan sosial dalam masyarakat. Dalam teori ini, Emil Durkheim sempat menyebutkan teori mekanik atau bisa kita bilang sebagai hukuman bagi orang-orang yang melanggar suatu budaya atau adat istiadat demi menjaganya budaya tersebut. Contohnya, hukuman yang diberikan oleh moderator dalam konteks ini kepada anak-anak yang melanggar budaya Gonzaga dan bisa mengancam keberadaan budaya itu. Contohnya, moderator akan menghukum anak-anak yang telat karena itu bisa mencoreng nama baik Gonzaga dan juga menghilangkan budaya kedisiplinan Gonzaga. Yang ketiga, relevansi teori bunuh diri oleh Emil Durkheim. Emil Durkheim berkata dalam teori ini bahwa banyak faktor-faktor eksternal yang bisa mempengaruhi atau meningkatkan angka bunuh diri suatu masyarakat. Contohnya, manusia memang memerlukan informasi dalam interaksi dalam hidupnya. Namun, manusia tidak boleh terlalu terikat akan interaksi itu sampai bisa mempengaruhi kehidupan pribadinya. Oleh karena itu, kita harus bisa membatasi seluruh interaksi kita, terutama dengan teman ataupun pacar, agar kita tidak bisa sampai ketergantungan oleh orang tersebut. Kita harus tetap bisa hidup mandiri dan juga jangan mau dipengaruhi oleh orang lain. Grafik fakta sosial. Menurut Emil Durkheim, ada 3 pokok inti dari fakta sosial. Yang pertama, eksternal, yang kedua, determined cursive, dan yang ketiga, general. Arti dari eksternal sendiri adalah di luar. Maka dapat diartikan bahwa fakta sosial ada sebelum individu ada dan akan tetap ada setelah individu tidak ada. Sebagai contoh, Emil Durkheim yang mengemukakan fakta sosial saat ini sudah tidak ada, namun teori yang ia sampaikan masih kita pelajari hingga saat ini. Yang kedua, determined cursive. Hal ini dapat diartikan sebagai fakta sosial memaksa individu agar selalu sesuai dengannya dan merupakan definisi dari fakta sosial. Ketiga, general. Dapat diartikan bahwa teori ini tersebar dalam komunitas atau masyarakat dan milik bersama, bukan milik individu. Terima kasih banyak sudah menonton video presentasi kami dari kelompok 1 mengenai Emil Durkheim. Kami harap video kami dapat menjadi bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Kami kelompok 1 dan kami pamit undur diri.